Halo sahabat semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia selalu. Berjumpa kembali dengan Jejak Pembelajar. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan syarat penyaluran BOSP reguler tahap 2. Untuk penyaluran BOSP reguler tahap 2 ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sudah menyelesaikan laporan penggunaan dana BOSP reguler tahun sebelumnya. Yang kedua, jika sekolah penerima BOSP kinerja maka sudah menyelesaikan laporan penggunaan dana BOSP kinerja tahun sebelumnya. Yang ketiga, yaitu mengkonfirmasi sisa dana untuk tahun sebelumnya. Ini dilakukan melalui Dinas Pendidikan di manajemen RKS-nya. Dan yang keempat, ini adalah satuan pendidikan sudah menyelesaikan semua transaksi PBJ satuan pendidikan pada Siplah. Yang terakhir, sudah melaporkan penggunaan minimal 50% dari pagu penyaluran tahap 1 yang berjalan di tahun berjalan. Nah, ini 5 syarat untuk bisa disalurkan BOSP reguler tahap 2. Oke, baik, kita bahas satu persatu sahabat semua. Yang pertama adalah memastikan bahwa satuan pendidikan melaporkan penggunaan dana BOSP tahun sebelumnya. Langkah yang pertama adalah kita memastikan bahwa pelaporan BOSP reguler tahun sebelumnya itu sudah diselesaikan. Ini contohnya, kita klik penatausahaan, pastikan di sini ada tahun 2024. Lalu keterangannya apa? Keterangannya, nah ini kan masih aktif nih 2025. Nah, untuk 2024 pastikan keterangannya sudah selesai. Pastikan ini sudah selesai, lalu kita cek yang bulan Desember. Nah, pastikan apa? Di bulan Desember pastikan tidak ada ataupun semua sudah sesuai dengan pengerjaan BKU-nya. Ya, jadi pastikan bahwa semua pelaporannya untuk BKU BOSP reguler tahun sebelumnya itu sudah selesai keterangannya. Di sini nanti kalau butuh dicetak ya silahkan lakukan pencetakan. Bisa cetak realisasi, bisa cetak realisasi penggunaan pertahapan, ataupun cetak untuk BKU ataupun pajak dan sebagainya. Ini bisa dilakukan. Di sini ada cetak buku kas tunai dan sebagainya. Di sini ada rekapitulasi tahunan, ada rekapitulasi realisasi penggunaan dana bertahap dan tahunan. Oke, itu di BOSP reguler untuk langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua itu adalah memastikan bahwa satuan pendidikan penerima BOSP kinerja sudah menyelesaikan laporan penggunaan dana BOSP kinerja tahun sebelumnya. Oke, ini diceknya di mana? Cek di arkasnya sekolah. Nah, ini kita cek di arkasnya sekolah, kita masih di penatausahaan, kita klik BOSP kinerja. Pastikan BOSP kinerjanya juga itu sudah selesai. Nah, keterangannya ya, laporan BOSP kinerjanya itu juga sudah diselesaikan untuk tahun sebelumnya. Kita bisa cetak juga di sini, ada cetak untuk realisasi tahunan. Syarat yang kedua, memastikan bahwa BKU BOSP kinerja tahun 2024 itu sudah dilakukan pelaporan. Nah, sebelum kita ke langkah yang ketiga, maka pastikan bahwa BKU BOSP reguler, BKU BOSP kinerja tahun sebelumnya ini sudah tampil ataupun sudah muncul di markasnya dinas. Maka kita perlu konfirmasi ke Dinas Pendidikan. Nah, nanti kita hubungi Dinas Pendidikannya untuk melakukan proses pengecekan, pastikan sudah sesuai begitu ya. Di sini nanti ada ini contoh begitu ya. Ini kita contoh untuk mengkonfirmasi apakah laporannya sama atau tidak gitu ya. Nah, ini kita print, nanti Dinas Pendidikan bisa lihat, kita scroll ke bawah.
keterangannya apakah punya sisa atau tidak. Kalau 0 ya pastikan berarti kan sama antara BKU Arkasnya sekolah di sini yang reguler itu sama dengan posisi di markasnya dinas bahwa sisa dananya 0. Ini sudah sama nih ya. Yang kedua kita pastikan bahwa BOSP kinerjanya itu sama sesuai dengan yang ada di Arkasnya sekolah. Ini kita bisa klik print. Nanti kita bisa pastikan bahwa BKU BOSP kinerjanya pun sudah sesuai ya dengan kondisi di akhir gitu ya. Ini 0, maka kita bisa pastikan ke Arkasnya sekolah pun itu pastikan 0. Di sini ada BOSP kinerja. Nah, ini kita cek lagi, pastikan bahwa sisa dananya juga 0. Nah, ini berarti sudah sama pelaporannya. Karena langkah yang syarat yang pertama sudah, kedua sudah, maka syarat yang ketiga adalah konfirmasi sisa dana. Laporan sisa dana tahun sebelumnya jika punya silpa, maka ini pastikan sudah dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan di mana? Di manajemen RKS. Nah, nanti Dinas Pendidikan masuk ke manajemen RKS-nya, maka pilih menu di sini daftar sinkron. Cari di sini akan menampilkan sekolah yang potensi silpanya 0 dan yang memiliki potensi silpa. Ini semua ditampilkan di sini. Maka ini harusnya dilakukan konfirmasi ke dinas, dipastikan bahwa kalau memang satuan pendidikannya punya sisa dana, pastikan bahwa di sini sisa dananya sama dengan di BKU-nya sekolah. Contoh ini ada sisa dana ya, Rp400, maka kita harus memastikan laporan sekolahnya pun BKU-nya itu senilai Rp400. Jangan sampai di markas dinas Rp400, di arkasnya sekolah 4.000 ya, atau sebaliknya di arkasnya sekolah itu tercatat 0 tapi di markas dinas itu tercatat punya 4 juta. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah nanti bisa jadi sekolahnya itu dilakukan pemotongan sebesar 4 juta. Padahal tadi di arkasnya sekolah itu hanya tercatat Rp400. Sehingga nanti jangan sampai satuan pendidikan dirugikan karena ada kesalahan perhitungan ataupun kesalahan pelaporan. Nah, ini kan hanya 400. Berarti antara pelaporan sekolah dengan yang akan dikonfirmasi oleh dinas ini sudah sama. Maka kita klik tombol di sini. Pilih nama sekolahnya, kita klik konfirmasi dinas. Ya, lanjutkan. Maka keterangannya berhasil konfirmasi dinas. Nanti keterangannya di sini ini dikonfirmasi. Nah, ini pun berlaku bagi yang memang sisa dananya 0. Nanti tinggal dilakukan proses pengecekannya yang sama ya. Oke, itu langkah yang ketiga. Nah, yang keempat, kita harus memastikan bahwa satuan pendidikan ini sudah menyelesaikan semua transaksi PBJ satuan pendidikan. Jadi, sudah menyelesaikan proses transaksi siplah. Di mana kita bisa ngecek? Kita bisa cek di siplahnya masing-masing. Jadi, satuan pendidikan masuk nanti akses ke laman siplah, masuk ke aplikasi siplahnya, pernah belanja di mana dan belanja apa, itu pastikan nanti keterangannya di sini statusnya adalah selesai. Jangan di sini statusnya belum selesai, tapi pastikan di sini statusnya selesai. Sehingga di siplahnya nanti keterangannya adalah pesanan selesai. Ya, jadi statusnya pastikan bahwa punya status pesanan selesai. Nah, sahabat semua, ini persyaratan yang keempat. Jadi, yang keempat adalah pastikan bahwa satuan pendidikan ketika memiliki pembelanjaan di aplikasi siplah itu statusnya sudah selesai. Tidak ada yang menggantung. Jadi, selesai pembayarannya belum diselesaikan. Nah, pastikan bahwa untuk tahun 2024 kemarin, pastikan bahwa semua transaksi di siplah itu berstatus selesai. Ya, ini yang keempat. Nah, yang terakhir, syarat yang terakhir itu adalah
satuan pendidikannya itu sudah lapor tahap 1 tahun berkenaan. Berapa yang minimal dilaporkan adalah sudah melaporkan realisasi penggunaan minimal 50% dari pagu penyaluran tahap 1. Ini minimalnya. Jadi, jika satuan pendidikan pada tahap 1 mendapatkan penyaluran dana 10 juta, maka minimal dia melaporkan 5 jutanya. Agar apa? Tahap 2-nya bisa salur. Syukur-syukur satuan pendidikan dari Januari sampai Juni itu bisa melaporkan full 10 jutanya gitu ya, bisa dilaporkan. Contoh gitu ya, satuan pendidikan di tahap pertama itu dapat 10 juta, maka minimal melaporkannya itu adalah 5 jutanya agar tahap 2-nya bisa salur. Tapi mudah-mudahan satuan pendidikan bisa melaporkan 10 jutanya agar nanti tidak punya PR untuk tahap keduanya. Nah, di mana kita bisa ngeceknya? Kita bisa melakukan pengecekan ataupun proses pengecekan di aplikasi Arkas ya. Di aplikasi Arkas itu nanti ada muncul ya, di aplikasi Arkas ini biasanya nanti muncul di BKU-nya sekolah itu ada keterangan bar ya. Barnya bahwa dia sudah melakukan berapa persentasenya untuk penggunaan dananya. Nanti tinggal diklik menu BKU-nya, maka nanti akan ditunjukkan barnya. Atau kita bisa juga melihat daripada rekapitulasi penggunaannya. Jadi di sini nanti ada rekapitulasi di menu BKU, ada rekapitulasi penggunaan tahapannya. Sebagai contoh saja, di sini ada penerimaannya 341 juta. Total penggunaan tahap pertamanya itu adalah 250 juta. Nah, ini sudah lebih daripada 50%-nya. Maka nanti satuan pendidikan itu bisa termasuk ke dalam penyaluran syarat penyaluran tahap kedua. Untuk proses penyaluran tahap kedua itu ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama adalah sudah melaporkan penggunaan BOSP reguler tahun sebelumnya pada aplikasi Arkas. Yang kedua, sama sudah melaporkan penggunaan dana BOSP kinerja bagi sekolah yang dapat BOSP kinerja di aplikasi Arkas. Lalu, pastikan dua pelaporan ini juga sudah muncul di markasnya dinas. Jangan sampai di Arkasnya sudah laporan tapi di markas belum. Nah, yang ketiga ini adalah pastikan bahwa laporan BOSP reguler, BOSP kinerja yang memiliki sisa dana ataupun tidak ada sisa dana itu pastikan sudah dikonfirmasi laporannya di manajemen RKS dinas. Yang keempat, pastikan bahwa satuan pendidikan yang memiliki proses pembelanjaan melalui SIPLA itu keterangannya statusnya sudah selesai. Jangan ada yang menggantung atau keterangan belum selesai. Lalu yang terakhir, yang kelima, syaratnya adalah satuan pendidikan sudah melaporkan tahap 1. Minimal 50% dari pagu penyaluran tahap 1. Sahabat semua, jika kelima syarat tadi sudah terpenuhi, kan nanti di laman BOSP atau bos.kemdikbud.go.id itu nanti akan muncul di menu syarat penyaluran bahwa satuan pendidikannya itu sudah siap salur tahap 2 gelombang 1. Dengan keterangan sudah melaporkan reguler dan kinerjanya dan sudah dikonfirmasi oleh dinas serta sudah melaporkan tahap 1 tahun berkenaan lebih daripada 50%. Nah, sehingga ini sudah pasti masuk ke proses penyaluran tahap 2 gelombang 1. Ini salah satu contohnya. Nah, sehingga nanti sahabat semua tentu dengan dilengkapinya laporan-laporan atau syarat-syarat yang tadi, maka itu akan mempercepat proses penyaluran dana BOSP reguler ke rekening masing-masing satuan pendidikan. Ya, mohon diperhatikan syarat-syarat dan ketentuannya untuk bisa disalurkan tahap 2 di tahun berkenaan. Baik, sahabat semua, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua dan dapat mempercepat penyaluran tahap 2-nya
pada gelombang 1. Langkah ini yang harus diperhatikan. Sekian video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini.